Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kita rindu kuasa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Kuasa Roh Kudus yang menjadi penghibur, yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Biar kita senantiasa merindukan kuasa itu untuk senantiasa menjamah kehidupan kita semua, hadir di dalam hidup kita, memenuhi kehidupan kita. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu.
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa segenap kerinduan kami Tuhan. Untuk kami rindu memuji, kami rindu menyembah, kami rindu memuliakan Engkau ya Bapa. Dan kami rindu Tuhan, urapan kuasa-Mu ada di hati kami. Urapan kuasa-Mu mengubah hidup kami Tuhan. Ini yang selalu menjadi kerinduan kami Tuhan. Untuk kami datang di hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau baik dalam hidup kami. Untuk penyertaan-Mu sampai saat ini kami ada. Kami boleh datang, itu semua anugerah terindah dalam hidup kami ya Bapa. Terus kami rindukan lawatan jamahan-Mu ya Bapa bagi setiap kami anak-anak-Mu tuh. Kami rindu urapan kuasa-Mu menjamah kami Yesus, mengubah kehidupan kami. Untuk kami dibaharui lebih baik di dalam Engkau ya Bapa. Kami perlu pimpinan-Mu, kami perlu bimbingan-Mu Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan yang sanggup mengubah setiap kehidupan kami, sanggup mengubah hati kami, pikiran kami, untuk kami tertuju hanya kepada Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami ya Bapa. Dan kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati setiap kami, terlebih setiap pelayan-Mu yang terlibat di dalam pelayanan altar. Kami percaya Tuhan sudah memberkati dan Engkau akan pakai lebih luar biasa di dalam Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi kami dan Kau selalu ada bagi setiap kami ya Bapa. Dan biarlah kami terus punya iman percaya bahwa Tuhan ada di dalam hati kami dan Tuhan selalu memimpin kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami siap memuji, kami siap menyembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kuasa Tuhan ada di tempat ini. Berikan sorak-sorai dan katakan amin. Haleluya. Tuhan, tetap bangkit berdiri Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berikan salam satu dengan yang lain. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus naik ke surga bagi kita, memberikan kuasa Roh Kudus-Nya bagi kita. Biar Tuhan yang menyatukan hati dan pikiran kita saat ini untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus itu yang senantiasa hadir dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Satukanlah hati kami.
Yesus naik ke surga. Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tetapi dia memberikan kuasanya, yaitu kuasa Roh Kudus, menjadi pendamping di dalam kehidupan kita, supaya kita mampu menghadapi setiap kehidupan ini. Kita nyanyi satu pujian, Roh Kudus tercurah di tempat ini, anggur baru. Haleluya Yesus. Kami percaya akan kuasa Roh Kudus selalu memperbarui kehidupan kami, bawa sukacita dalam hidup kami. Amin. kuasa Roh Kudus itu menyertai dan tetap ada, tetap hidup di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus yang selalu memberikan semangat, kekuatan yang baru, kerinduan-kerinduan untuk kita bisa mendekatkan diri kita di hadapan Tuhan.
Biar Roh Kudus itu tidak padam dalam hidup kita. Kita terus menyala dan menyala di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita rindukan kebenaran firman Tuhan itu, yang juga akan menerangi di dalam setiap langkah hidup kita. Kita bagaikan bejana yang kering, tanah yang kering, yang selalu merindukan kuasa Roh Kudus itu senantiasa mengaliri di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tanah kering yang merindukan air. Inilah jiwa kami ya Tuhan. Demikianlah jiwa kami, haus akan Engkau, haus akan
inilah yang menjadi kerinduan kami. Kami memiliki kerinduan seperti rusa yang rindu akan aliran air, seperti tanah yang kering, rindu dibasahi, sehingga ada kesegaran. Demikian di dalam kehidupan kami rindu dipimpin oleh Roh Kudus yang adalah pribadi Allah yang menyertai kita, gerejanya, umatnya di akhir zaman ini. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, kepada setiap pendengaran, dan urapi kami, terlebih hamba-Mu Engkau pakai jadi alat-Mu, dan biarlah kuasa firman-Mu menguasai di dalam setiap kehidupan kami. Kalau ada kuasa-kuasa yang lain, kuasa dunia, kuasa kegelapan, kuasa iblis, kami jauhkan dari kehidupan kami, biar kuasa Roh yang menguasai dalam hidup kami. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema khotbah pada hari ini sehubungan dengan hari ini kita dalam suasana memperingati Pentakosta. Gereja Pentakosta di Indonesia pada umumnya semua memperingati, mengadakan doa selama 10 hari. Gereja Ebenezer sudah nanti malam jam 6 masuk hari yang keempat. Kita akan berdoa bersama-sama, merindukan supaya Roh Kudus itu menguasai dalam hidup kita. Dalam Galatia pasal yang kelima ayat 6 sampai 17, supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat yang ke-6 maksud saya Galatia 5 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Rasul Paulus menulis, menghimbau supaya anak Tuhan, umat Tuhan dikatakan supaya hidup oleh Roh. Kalau hidup oleh Roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan Roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging dan timbal balik kontradiksi. Siapa yang menguasai hidup kita? Roh atau daging? Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-19, sebab
Kalau hidup kita dikuasai oleh daging, bukan dikuasai oleh roh, yaitu Roh Kudus, yaitu pribadi Allah yang menguasai hidup saudara dan saya. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik. Dalam Roma 7 ayat 19. Roma 7 ayat 19 berkata demikian. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik. Kalau daging yang mendominasi, yang menguasai. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik. Yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Galatia 5 ayat 17. Kedagingan yang berlawanan dengan keinginan roh, ini yang akan mempengaruhi hidup saudara dan saya. Jadi mana yang dominan, mana yang menguasai hidup saudara dan saya, roh atau daging? Maksudnya Roh Kudus atau daging atau kemanusiaan. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 ini tentang perbuatan daging. Jadi berlawanan perbuatan roh dengan perbuatan daging. Perbuatan daging itu apa saja? Itu ada di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Inilah perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Jadi enggak ada keakraban, jadi permusuhan, kebencian. Perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini loh kalau hidup kita dikuasai oleh daging, bukan roh. Berbeda. Jadi yang dikuasai oleh daging itu hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Dalam Galatia 5 dikatakan di situ, terhadap semuanya itu kuperingatkan. Ayat 19 kalau enggak salah. Rasul Paulus menyampaikan, memperingatkan kamu, ya, seperti yang telah kubuat dahulu. Paulus dulu dikuasai oleh daging. Dia jahat, dia pemburu, pembunuh orang-orang percaya, orang-orang pengikut Kristus. Dulu dia hebat, dia dulu besar, itu yang dialami. Makanya karena dia sudah ditangkap oleh Tuhan, hidupnya sudah dikuasai oleh Roh Kudus, dia berkata, terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Dulu kita jauh dari Tuhan, dulu kita hidup dalam keduniawian, hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Mana yang menguasai hidup saudara? Roh Kudus atau roh daging, roh kemanusiaan? Rohlah yang akan memberi hidup di dalam Yohanes 6 ayat 63. Daging yang akan membawa kematian, kematian kedua, maut, neraka. Itulah perbedaannya. Ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang ku katakan kepadamu adalah roh
dan hidup. Hidup itu adalah hidup yang kekal, yang roh, bukan yang jasmani. Kalau yang jasmani itu tidak berguna. Saudara, kalau sudah mati enggak berguna. Tubuh kita akan menjadi tanah dan nama kita sudah hilang, hanya kenangan saja. Kata perbuatan ya dalam ayat di atas berasal dari kata ergos ya, yang artinya sesuatu yang dikerjakan dengan kerja keras. Sedangkan kata daging di sini dalam bahasa Yunani memakai kata sar yang artinya segala yang bersifat nafsu dosa, sar, daging, dan dorongan untuk ketagihan berbuat dosa. Jadi manusia dikuasai oleh keinginan duniawi, keinginan daging, keinginan dosa. Kalau kita tidak dominan, Roh Kudus tidak dominan dalam hidup kita. Kalau tidak ada intervensi Roh Kudus dalam hidup kita, roh daging akan menguasai kita. Nah, beberapa perbuatan daging yang disebut di dalam Alkitab yang sudah disampaikan tadi, percabulan, ya, termasuk di sini adalah seks di luar nikah, perselingkuhan, persinahan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi hal-hal yang ini adalah manusia duniawi. Tidak diragukan lagi bahwa hidup dengan Roh Kudus itu akan berbeda hidup dengan dikuasai oleh kedagingan. Hidup dengan Roh Kudus jauh lebih baik dibandingkan dengan hidup tanpa Roh Kudus. Dulu saudara mungkin hidupnya wis sak karepe dhewe. Enggak ingat Tuhan, enggak ingat ibadah, enggak mau memuji, enggak mau menyembah. Padahal Tuhan menciptakan saudara manusia ini tujuannya harus memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Itulah sebabnya orang Kristen bukan sekedar rutinitas kebiasaan setiap minggu. Ini yang harus dilakukan, harus melangkahkan kakinya datang ke rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan yang layak menerima ibadah saudara dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam 1 Samuel 5 ayat 1 sampai 4, 1 Samuel 5 ayat 1 sampai 4, tolong dibuka. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah itu adalah hadirat Tuhan. Ya. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, terus maka mereka membawanya, ayat sebelumnya tadi ya. Dari apa? Eben Heser ke mana? Ke Asdod. Lanjut. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ini waktu orang Israel, tabut Allah dirampas oleh orang Filistin. Apa jadinya mereka? Ayat 3. Terus, ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Jadi patungnya jatuh, hancur. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan, tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya
terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka orang Filistin ini membawa tabut Allah itu dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon, ke dewa mereka, sesembahan mereka, dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tabut Allah ini melambangkan kehadiran Allah, kehadiran Tuhan. Dikatakan segala berhala akan hancur di hadapan hadirat Allah, seperti Dagon, seperti patung itu. Dalam kisah yang kita baca. Karena apa? Tuhan adalah Allah yang hidup, dan ia tidak mau membagi tempatnya dengan semua dewa yang bukan dari Tuhan. Tuhan membenci dengan penyembahan berhala. Nah, ini berhala patung yang pada zaman itu. Zaman sekarang kita bisa patung tidak berubah berupa seperti patung-patung itu, saudara yang dikasih. Tapi keinginan-keinginan yang membawa kita jauh dari Tuhan, itulah berhala masa kini. Saat kita lebih banyak memakai waktu kita untuk mengurus hal-hal kedagingan, maka kita sedang terikat dengan penyembahan berhala. Oleh sebab itu kita perlu memeriksa apakah kita melakukan penyembahan berhala, saudara, dengan cara-cara yang modern, dengan cara-cara yang di zaman ini. Yang jelas Tuhan mau supaya kita anak-anak Tuhan hanya fokus kepada Tuhan yang sebagai pemimpin dan penguasa hidup kita, dan membuang jauh segala perbuatan daging dari kehidupan kita. Dan kita harus memperbarui pikiran kita. Kemudian kita lahir baru. Setelah kita bertobat, maka kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus dan menerima baptisan Roh Kudus, dan Roh Kuduslah yang akan memperbarui cara pikir, cara pandang, cara bertindak yang menghasilkan hal yang baik, yang menguntungkan. Beda dengan dulu. Dulu masih melakukan cara-cara, perbuatan-perbuatan yang tidak terkontrol. Daging yang menguasai, mungkin enak, tapi tidak ada Roh Kudus, tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan yang mengaku penuh Roh Kudus itu masih harus memberi diri. Jadi kita terus memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus terus-menerus memberi diri. Nah, kata yang saya garis bawahi di sini, memberi diri berarti memberi diri yang pertama, membuka ruang untuk intervensi Roh Kudus berkarya. Memberi diri yang pertama yaitu membuka ruang untuk Roh Kudus hadir. Nah, Roh Kudus hadir enggak ujung-ujung langsung hadir, tapi kita harus berusaha datang. Kalau kita enggak mau datang, enggak mau menyembah, enggak mau membuka hati, ya Roh Kudus enggak mau tinggal. Makanya di sini 10 hari kita
setia kita akan datang, membuka hati untuk apa? Hidup kita supaya diintervensi oleh Roh Kudus. Amin. Memberi diri itu berarti yang kedua, meminta tuntunan Roh Kudus. Kita perlu bertanya. Dan kita perlu ya taat dan melakukan apa yang Roh Kudus nyatakan. Seringkali Roh Kudus berbicara. Seringkali ada pertanyaan dalam hati kita karena kita merasa dekat dengan Tuhan. Apa ya yang supaya aku lebih lagi menikmati Tuhan. Apa yang aku lakukan. Tapi juga harus ada kerjasama dari kita. Bukan langsung Roh Kudus langsung diberikan begitu. Dari kesetiaan. Dari kesungguhannya, dari pujian, dari penyembahan, makanya jangan bosan-bosan memuji, menyembah, berdoa. Di sini sudah ditetapkan doa di sini. Memberi diri berarti kita dipimpin Roh Kudus. Hanya dapat dilakukan dengan kesadaran sendiri dan perlu dilakukan berulang-ulang dari waktu ke waktu. Hingga menjadi karakter orang Kristen itu sendiri. Karakter orang Kristen sendiri apa? Suka memuji, suka menyembah, suka beribadah, suka datang kepada Tuhan. Tapi kalau kita sukanya jalan, jogging, sukanya yang lain-lain yang duniawi. Nah itu berbeda, bertolak belakang. Jadi kita harus ada keseimbangan, mana yang jasmani, mana yang rohani. Bila memberi diri dipimpin Roh Kudus, sudah menjadi karakter dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, maka posisi rohani inilah yang disebut di dalam Roma 8 ayat 14. Memberi diri dipimpin Roh Kudus, hidup kita dipimpin, diintervensi oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus dan sudah menjadi karakter, maka posisi rohani inilah yang disebut di dalam Roma 8 ayat 14 apa isinya? Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah apa? Anak Allah. Sebagai anak Allah yang siap untuk menerima apa? Janji-janji Allah, menerima warisan. Karena anak Allah. Kalau bukan anak, kita enggak berhak untuk menuntut untuk mendapatkan warisan. Ya. Sekarang beberapa dampak positifnya jika hidup saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, beberapa dampak positif kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, di dalam PowerPoint ada di situ, hidup dalam damai sejahtera. Jadi tidak dikhawatirkan karena kita tahu Tuhan memegang kendali. Ya, jadi hidup dalam damai sejahtera. Tidak ada di dalam kekhawatiran, kebimbangan, keraguan. Karena kita tahu Tuhan memegang kendali kita anak-anak Tuhan. Mana yang mengendalikan saudara? Roh daging atau Roh Kudus? Doa harapan kami Roh Kudus yang mengendalikan hidup saudara akan dipimpin kepada kebenaran. Yang kedua, menjadi saksi Kristus. Kalau kamu menerima kuasa Roh Kudus, maka kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Hidup yang dipenuhi Roh Kudus akan memancarkan terang, ya, menarik orang lain kepada Kristus. Ini harus kita
praktekkan dalam setiap hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan memancarkan terang, kita akan menjadi berkat untuk orang lain, sehingga bisa membawa orang datang kepada Kristus. Karena kita adalah duta, utusan daripada Tuhan, gereja Tuhan, supaya menyaksikan, memberitakan. Kalau satu orang di sini membawa satu jiwa, ya datang di tempat ini, wah ini sudah penuh gereja ini, ibadah nggak cukup, bisa 2 kali kita amini. Ya saudara, yang ketiga, kalau dampak positif dari saudara jika dipimpin oleh Roh Kudus, ya, maka Roh Kudus berkarya sesuai dengan rencana Allah. Roh Kudus memampukan kita untuk menggunakan talenta dan karunia kita bagi kemuliaan Tuhan. Setiap orang anak Tuhan pasti diberi talenta, entah 1, entah 2. Talenta itu artinya kita diberikan tanggung jawab, kepercayaan. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan talenta karunia yang Tuhan berikan. Jadi Roh Kudus memampukan kita untuk menggunakan talenta kita dan karunia kita untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Jadi ujung-ujungnya aja apa? Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Anak-anak yang main musik, tamborin, semua yang menerima tamu, ya saudaraku, itu juga karunia-karunia Tuhan berikan supaya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam Roma 8 ayat yang kedua, Roh Kudus juga yang memerdekakan dari hukum dosa. Tidak usah buka Alkitab, ada di PowerPoint di situ. Roh Kudus juga yang memerdekakan kita dari hukum dosa. Next, ya. Kemudian di dalam Yohanes 16 ayat 7, Kisah 1 ayat 8, dan yang paling penting, hidup dengan Roh Kudus itu adalah hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Dikatakan dari ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jika Yesus naik ke surga yang kita rayakan beberapa hari yang lalu. Ya, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kalau dia tidak pergi, kuasa ada pada saat itu. Di mana ada Yesus, ada kuasa. Jadi hanya di sekitar kelompok di situ. Dia ada di Galilea, dia ada di Yudea, dia ada di Samaria. Kuasanya ada di dalam Yesus. Tapi ketika Yesus naik ke surga, dan lebih berguna sekarang Yesus melalui Roh Kudusnya hadir di sini, di Ebenezer, hadir di rumah saudara, hadir di mana saja. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Nah saudara yang dikasih Tuhan, dan kalau ia datang, kalau Roh Kudus datang, ia akan apa? Menginsafkan, mengingatkan, merubah kita, ya, menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi hidup kita biarlah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan, kita nanti akan banyak menyembah, ya. Kita rindu supaya hadirat Tuhan turun atas kita dan kuasa Roh Kudus mengintervensi hidup seantero, hidup tubuh saudara, hidup saudara, dan kuasa Roh Kudus itu membimbing, memberi hikmat, menginsafkan, mendidik, mengajar, dan banyak hal. Mungkin kita ini sederhana, mungkin kita ini pendidikan biasa-biasa.
kok menjadi sepertinya, kok bisa ngomong seperti ini, kok bisa orang bisa mendengarkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, terus terang saya ini kalau bicara mulai dari kecil itu ngomongnya cepet, saya belajar ngomong pelan, kadang-kadang kami sosolen, ya sulit. Tapi karena Roh Kudus, bersyukur kalau kami bisa menyampaikan firman Tuhan dan bisa dimengerti apa yang saya sampaikan. Dan kita juga jadi anak-anak Tuhan berfungsi, berguna di mana saja. Roh Kudus itu akan berkarya, bekerja dalam kehidupan kita. Dan semuanya itu apa? Untuk hormat, untuk kemuliaan nama Tuhan. Rindulah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus. Jamalah kami, tolong disiapkan lagu berkaryalah Roh Kudus. Di tempat ini, di hati kami, jamalah kami, pemain musik bisa maju ke depan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ingat ya, orang Kristen yang mengaku penuh dengan Roh Kudus masih harus memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus. Tadi sudah dijelaskan, memberi diri berarti membuka ruang. Rindu datang kepada Tuhan supaya Roh Kudus mengintervensi hidup saudara dan berkarya. Memberi diri itu berarti meminta tuntunan Roh Kudus, ya. Dan kita bertanya dan kita taat melakukan apa yang Roh Kudus nyatakan. Memberi diri itu dipimpin oleh Roh Kudus hanya dapat dilakukan dengan apa? Kesadaran sendiri, dan perlu dilakukan berulang-ulang dari waktu ke waktu hingga menjadi karakter orang Kristen. Berkarya, saya jemput sama-sama berdiri. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah setiap hati, ubahkan
surga. Jika kami sudah menerima firman-Mu, biarlah firman-Mu itu tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Dan firman-Mu itu Tuhan boleh menuntun kami dari hari ke hari untuk lebih taat kepada Tuhan, untuk lebih setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi Tuhan, firman-Mu akan tetap untuk selama-lamanya. Kalau kami sebentar lagi menerima perjamuan asa yang kudus, Tuhan sucikan hati kami untuk bisa menerima perjamuan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua saudara-saudara yang hadir di tempat ini. Segala permasalahan, yang sakit disembuhkan, yang dalam permasalahan diberi jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih kami sambut perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya temukan di dalam Yesus. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih. Yang sudah dilayani silakan berdiri. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam Yesus. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih. Karya yang terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan, Yesus, Engkau bukan, Yesus, Engkau bukan. Kita siapkan untuk menerima perjamuan Tuhan, menikmati tubuh dan darah Yesus. Karena melalui itu kita diselamatkan,
kita disucikan, kita dibenarkan. Kita siapkan hati kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhmu. Dengan iman kita menikmati roti yang melambangkan tubuh daripada Tuhan Yesus tinggal dalam hidup kita, sehingga kita menikmati kuasa yang dari Tuhan. Dengan iman percaya kita akan menikmati tubuh daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Silakan menikmati. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu, buat pengorbananmu. Kasih yang terbesar dalam hidup kami nikmati. Kita mengangkat cawan dengan iman. Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih kita sudah disucikan, dibenarkan, diselamatkan, diampuni, sehingga kita berhak menerima janji Allah, hak waris kerajaan Allah. Terima kasih. Dengan iman silakan menikmati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuh dan darahmu. Terima kasih buat penyertaanmu sepanjang hidup kami. Dan biarlah kami memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, diintervensi oleh Roh Kudus, sehingga kami akan menerima kuasa yang dari Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Haleluya. Sebelum kita akan memberikan korban persembahan, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, buat hari ini Engkau sudah memimpin kami dalam ibadah kami. Kami sudah memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, baru setiap kehidupan kami, biar kehidupan kami boleh berlayak di hadirat-Mu ya Tuhan. Ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Kalau kami seringkali kami masih ada di dalam hidup kami perbuatan-perbuatan daging, perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Engkau, perbuatan-perbuatan dosa. Dan firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kepada kami, biar kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ntar kami akan mempersembahkan korban persembahan. Kuduskan setiap tangan-tangan yang akan terulur, dan Tuhan memberkati dengan berlipat-lipat kali ganda sesuai dengan janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita adalah orang-orang yang menang. Kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Tuhan Yesus bukan mati dan tidak bisa bangkit, tetapi dia bangkit, dia naik ke surga. Bahkan dia memberikan kuasa Roh Kudusnya dalam hidup kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus.
Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua bisa datang beribadah di tempat ini. Tuhan memberkati setiap korban persembahan yang sudah dipersembahkannya. Kiranya Tuhan sendiri yang balas memberkati kehidupan keluarga, usaha, pekerjaan, mata pencarian kita semuanya. Pengumuman untuk doa pagi seperti biasa dan doa malam diganti dengan doa 10 hari. Nanti malam masuk hari yang keempat. Kemudian pada hari Rabu itu diadakan ibadah gabungan suami istri. Kami berharap Bapak Ibu hadir pada hari Rabu ibadah gabungan ya pasutri. Jadi diadakan jam 6 sore, temanya tentang Roh Kudus. Jadi kita masih di dalam suasana Roh Kudus. Nanti dilanjutkan dengan penyembahan. Kita akan menikmati hadirat Tuhan setiap Rabu. Kami doakan Pak Samsi minggu depan ini ke Semarang karena ada keluarga ya dari Pak Arif ya melakukan pernikahan ya, resepsi. Kalau pemberkatannya sudah ya Pak ya, ya pemberkatan sudah dan tinggal resepsinya di Semarang ya, Purwodadi. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati acara resepsinya berjalan lancar. Kemudian ada tambahan tidak, nanti kita ketempatan pertemuan garis depan hamba-hamba Tuhan sekitar 35 pendeta. Di tempat ini kebetulan yang khotbah Bapak Atim ya, yang pernah khotbah di sini. Tapi ini hanya untuk hamba-hamba Tuhan saja. Ya, jadi ketempatan biasanya di Bu Wiwi, kali ini di tempat ini. Kemarin sudah mengadakan pemilihan Bamak Kabupaten, yang terpilih Bapak Pendeta Yusia Kandangan menggantikan Bapak Pendeta Yermia Puryanto. Puji Tuhan, doakan yang sakit dijamah disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan. Sama-sama kita berdiri. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kami bersyukur kalau kami boleh beribadah dalam suasana Pentakosta memperingati pencurahan kuasa Roh Kudus. Kami boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus menguasai dalam setiap kehidupan kami umat-Mu, dan kami dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan. Tuhan berkati dari tempat yang maha tinggi, berkat atas rumah tangga, berkat atas keluarga anak cucu, berkat atas usaha pekerjaan mata pencariannya. Diberkati Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit dijamah, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur yang sakit sudah disembuhkan, dijamah oleh Tuhan. Menyerahkan untuk Bapak Samsi, untuk acara di Purwodadi, semuanya berjalan dan dilancarkan oleh Tuhan. Pelayanan tim PAW semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami akan menjalani hidup sepanjang minggu ini.
quo. Tuhan menyertai, melindungi, dan memberkati. Apa yang kami usahakan dibuatnya menjadi berhasil, dan semuanya diberi kesehatan yang dari Tuhan. Kita pulang, kita terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin.